Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan sesi ke-9 atau part ke-9 untuk pokok bahasan persamaan ketidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menyelesaikan ketidaksamaan linier yang mengandung nilai mutlak. Nah, bentuk pertama dan bentuk kedua atau bentuk A dan bentuk B di atas itu contohnya udah diberikan. Lalu kita sekarang masuk ke bentuk yang ketiga, di mana kiri kanannya itu berbentuk mutlak, dan itu penyelesaiannya adalah dengan cara dikuadratkan. Nah, ini penyelesaiannya dengan dikuadratkan ke dua ruas. Jadi waktu di persamaan linier yang mengandung mutlak itu juga pernah dikerjakan. Nah, tapi untuk sekarang ini penyelesaiannya contoh soalnya belum Bapak ajarkan karena ini nanti berkaitan dengan penyelesaian ketidaksamaan kuadrat. Nanti itu terakhir karena ada yang harus Bapak tambahkan materinya dulu baru ini bisa diselesaikan. Nah, kita lanjut aja dulu yang ke bentuk yang ke D. Nah, jadi ini kalau tadi sebelumnya udah dibicarakan mengenai penyelesaiannya itu dengan menyelesaikan 4 kemungkinan yang ada di sini sama dengan waktu menyelesaikan persamaan. Nah, jadi bisa di sini positif positif, positif negatif, negatif positif, negatif negatif. Jadi keempat-empat itu nanti kita gabung jawaban akhirnya, itulah jawabannya. Jadi misalnya contoh ya nomor 4. Jadi ini selesai satu ya. Ini ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Jadi artinya ada 4 soal pula jadi muncul di sini. Satu soal nanti akan diambil daerah yang terarsir 3 kali. Contoh. Himpunan penyelesaian dari 2x kurang 1 ini mutlak ditambah 3x. Kalau di sini kita buat x tambah 2 itu besar sama 3 misalnya, atau besar sama 5. Jadi mutlak 2x kurang 1 tambah mutlak x tambah 2 besar sama 5. Nah, pertama dulu. Jadi ini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 2x kurang 1 tambah x tambah 2 besar sama 5. Ini apa syaratnya? Ini jika kita langsung aja ya. Berarti 2x kurang 1 besar sama 0 dan x tambah 2 besar sama 0. Nah, ini selesaikan berarti ini dapat 3x. Ini 1 tambah 2, 1 bila ruas menjadi di sini menjadi 4. Berarti besar sama 4. Lalu di sini x besar sama setengah. Ini dapat x besar sama min 2. Ini 3/4 ya, berarti x besar 4/3. Nah, berarti mana ini jawabannya? Nah, berarti iris nih, satu jawaban. Jadi ada 3 titik, mulai dari min 2, ada setengah, ada 4/3. Kebetulan ketitiganya penuh. Nah, pertama besar sama 4/3. Ini dia. Lalu besar sama setengah. Dia. Lalu berikutnya besar sama min 2. Ada daerah terarsir 3 kali. Mana dia? Berarti adalah 4/3 ke kanan. Nah, di sini ada jawabannya. Di sini ada jawabannya x besar sama 4/3. Dapat satu jawaban di sini. Nah, yang kedua lagi. Nah, berarti 2x kurang 1 kurang x kurang 2 besar sama 5.
Nah, yang ini adalah yang negatifnya diambil. Tapi syaratnya di sini pastilah 2x kurang 1 besar sama 0 dan x tambah 2 kecil dari 0. Nah, ini 2x kurang x, min 1 kurang 2, min 3, pindah ruas, jadi tambah 3 berarti 5 tambah 3, 8. Nah, di sini x-nya besar sama setengah, lalu x-nya kecil dari min 2. Lihat. Jadi ada 3 titik min 2 tidak penuh, lalu ada juga setengah, dan ada juga di sini angka 8. 8 ke kanan, min setengah juga ke kanan, min 2 ke kiri. Nah, nggak ada terhasil 3 kali, maka ini tidak ada jawaban di sini, kosong. Di sini himpunan kosong. Berikutnya yang ketiga, berarti min 2x tambah 1 tambah x tambah 2 itu besar sama 5. Untuk apa ini? Untuk 2x kurang 1 kecil dari 0 dan x tambah 2 besar sama 0. Ini min x 1 tambah 2, 3, 5 kurang 3, 2. Untuk x di sini kecil sama min 2. Berikutnya syaratnya x kecil dari setengah, x besar sama min 2. Tambah lagi di sini. Jadi ada titiknya. Min 2 dan setengah. Di sini min 2, sini setengah. Pertama min 2 ke kiri, min 2 ke kanan, setengah ke kiri. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada juga daerah terhasil 3 kali. Nah, ini juga himpunan kosong. Keempat, min 2x tambah 1 kurang x kurang 2 besar sama 5. Sini 2x kurang 1 kecil dari 0 dan x tambah 2 juga kecil dari 0. Min 2x min 3x besar sama dari min 1, 6, otomatis x kecil sama dengan min 2, x kecil dari setengah, x kecil dari min 2. Kita buat lagi. Ada min 2, ada setengah. Min 2 di sini penuh, di sini tidak. Jadi di sini kalau diiris penuh dengan tidak, maka jawabannya tidak. Ini dapat bulatkan ya. Ini ke kiri. Nah, ini sebenarnya ke kiri juga. Nah, setengah ke kiri juga. Ada 3 kali daerah ini, 3 kali nih. Ya, di sini 1, di sini 1, 3 kali. Di sini 1, sini 1 dan 2 kali tambah 1, 3. Maka jawabannya adalah x kecil dari min 2. Digabung. Berarti ini kalau digabung kan 1 min 2 dari kiri, ini dari bab 3 ke kanan. Berarti kalau disatukan, ini min 2 ke kiri, 4/3-nya masuk ini ke kanan. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau dinotasikan adalah x di mana x kecil dari min 2 atau x besar sama 4/3. Nah, ini penyelesaian untuk bentuk
seperti yang keempat. Nah, jadi diselesaikan satu-satu nanti ya, karena ini soal pertama, ini soal pertama semuanya. Lalu ini syaratnya juga nanti ada 3 soal di setiap bentuk ini. Lalu nanti pastilah jawabannya terhasil 3 kali. Maka begitu juga yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, setelah itu baru digabungkan jawabannya. Karena ini kan bisa 1 atau bisa 2 atau bisa 3 atau bisa yang keempat ini modelnya. Itu atau kalau atau itu digabung. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke. Nah, jadi itu pertemuan kita untuk sesi ke-9. Nanti kita lanjutkan sesi ke-10 tentang ini, di mana kita akan mencoba bagaimana menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi karena itu harus bisa dibentuk seperti ini. Baik, sekian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part ke-10 ini, kita sedikit membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Karena ini akan terpakai untuk bentuk
persamaan linear yang memuat nilai mutlak di mana bentuknya adalah mutlak fx, ruas kirinya, ruas kanannya mutlak gx, dan di tengah-tengahnya adalah tanda ketidaksamaan. Namanya bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini kalau secara umum tuh ruas kanannya harus dinolkan. Lalu di sini A-nya nggak boleh 0, karena kalau A-nya 0 tidak lagi namanya pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan linear jatuhnya. Jadi kalau pertidaksamaan kuadrat itu pangkat tertinggi dari variabel x-nya itu pangkat 2. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Mana menyelesaikannya? Difaktorkan. Nah, waktu di SMP kan udah belajar kita bagaimana memfaktorkannya. Jadi kita tidak akan mengulas secara mendalam nanti pada pokok bahasan persamaan, pertidaksamaan kuadrat, baru kita nanti akan lebih mempelajari ini. Jadi sekarang Bapak anggap kalian bisa memfaktorkannya. Jadi ini nanti kan difaktorkan. Nanti ini difaktorkan. Sehingga apa? Ini ketemu nanti bentuknya seperti ini. Px tambah R, misalnya Sx tambah T. Nah, kalau di sini salah satu sesuai dengan soal tadi. Nah, bentuknya udah seperti ini. Waktu persamaan, kalau udah bentuk seperti ini, kan salah satunya 0. Jadi artinya apa? Didapat nilai pembuat 0 fungsinya. Istilahnya kalau tidak sama seperti itu. Nah, gampangnya contohnya seperti ini. Misalnya kalian punya soal, contohnya misalnya lebih sederhananya adalah misalnya x kuadrat dikurang 5x tambah 6 besar dari 0 misal. Jadi ini difaktorkan. Faktornya apa? Nah, kami mencari bilangan yang hasil kalinya 6, 2 buah bilang hasil kali 6, jumlahnya min 5. Begitu. Jadi apa bilangnya? Ya min 2 dan min 3. Min 2, min 3. Karena ini kalau dijumlahkan hasilnya min 5, kalau dikalikan 6. Jadi ini Bapak anggap kalian bisa yang ini. Maka ini apa? Nah, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3. Ini datangnya dari mana? Dari sini. X kurang 2 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0 misalnya. Nah, ini disebut adalah pembuat 0 fungsinya. Jadi bukan ini jawabannya. Nah, itu harus diingat. Kecuali kalau tanda persamaan di sini, baru jawabannya X-nya 2 atau X-nya sama dengan 3. Ini tanda persamaan. Nah, tidak boleh ini sering juga dibuat begini, ini salah nih. X kurang 2 besar dari 0, X besar dari 2, X kurang 3 besar dari 0, maka X besar dari 3. Nah, penyelesaian seperti inilah salah. Jadi, bukan begitu cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Sampai di sini lalu dibuat begini lanjutannya, bukan. Nah, ini boleh, ini menandakan yang ini boleh, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Tapi istilahnya itu bukan jawabannya, tapi itu pembuat 0 fungsinya. Artinya apa? Jika 2 dimasukkan ke soal, hasilnya 0. 3 digantikan ke setiap X di sini, hasilnya 0. Contohnya 2 misalnya. Nah, 2 kuadrat, 4. 4 dikurang 5 kali 2, 10. 4 kurang 10, min 6. Min 6 tambah 6, 0. Nah, itu kenapa disebut pembuat 0 fungsi. Nah, sekarang kalau udah dapat tadi nilai 2 dan 3, diapain? Itu ditulis di garis bilangan. Jadi ditulis di garis bilangan seperti ini. 2, 3. Nah, tulis di garis bilangan. Nah, pertanyaannya 2 dan 3 itu bulatannya penuh apa tidak? Nah, untuk menentukan ini penuh apa tidak, lihat tanda apa tidak samaan ini. Nah, ini soalnya atau ini sama aja. Nah, perhatikan. Kalau tandanya sini besar atau besar sama, maka bulatannya di sini kalau besar sama atau kecil sama,
maka bulatannya penuh. Tapi kalau besar saja, kecil saja, itu bulatnya tidak penuh. Artinya apa? Nilai pas angka 2 dan angka 3 ini bukan jawaban. Nah, gitu. Lebih sedikit jawaban, kurang sedikit nanti tergantung dari soalnya jadi jawaban. Nah, itu yang harus diingat. Jadi ini kenapa tidak penuh? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Tapi kalau tadi soalnya begini, X kuadrat dikurang 5X tambah 6 besar sama 0, maka ini baru. Di sini ada angka 2, di sini angka 3. Nah, ini baru penuh bulatannya. Mau kecil sama juga di sini juga tetap penuh. Nah, ini sebagai catatan ya. Nah, ini sebagai catatan aja nih. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Mana jadi jawabannya? Di sini garisnya ada 3 ruas. Ruas 1, ada ruas 2, dan ruas 3. Nah, ada beberapa cara sebenarnya caranya. Tapi yang gampangnya seperti ini aja. Soalnya kan ini udah jadi untuk sama kuadrat. Kita lihat aja nilai A ininya. Nilai di depan ini. Kalau lihat bentuk umumnya itu kan di depan X kuadrat itu adalah A. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, lebih sebentar lagi ya sebagai catatan. Nah, sini jika pada AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini terserah apa tandanya di sini ya. Nah, Bapak lihat hanya ini saja. Nah, itu jika pada ini A-nya itu bilangan positif. Maka pada garis bilangan ini maka dimulai dengan positif. Berarti di sini positif. Maksudnya begini, apapun bilangan di sini dimasukkan ke sini ke soal ini hasilnya pasti bilangan positif. Ambil aja contoh 0. 6 hasilnya. 6 bilang positif. Nah, itu. Nah, jadi jika A itu bilang positif, maka pada segi bilangan dimulai dengan positif. Selanjutnya negatif dan diakhiri positif lagi. Arti apa? Selang-seling. Nah, nanti sini negatif, positif lagi. Sama maknanya, apapun bilangan dimasukkan di sini, kalau dimasukkan soal ini, hasilnya nanti akan bilangan negatif hasilnya. 2,5, 2,7. Dan begitu juga sini, kalau diambil salah satu sembarang bilangan di sini, masukkan soalnya hasilnya kira-kira positif. Gampang aja ambil 10. 10 kuadrat 100, 100 kurang 5 ke 10 kurang 50, 50, 50 tambah 6, 56. Ya. Begitu juga kebalikannya, jika di sini A itu bilangan negatif, nah, maka apa? Nah, maka pada garis bilangan dimulai dengan negatif juga, lalu positif dan negatif lagi. Nah, jadi di sininya negatif, di sininya positif, di sininya negatif. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Mana jawabannya? Yang positif apakah yang negatif? Coba lihat soal. Soal itu besar dari 0. Bilangan besar dari 0 itu positif atau negatif? Positif kan? Nah, jadi positifnya yang mana? Nah, di sini ini dia. Ini yang menjadi jawaban. Jadi, kenapa ini jadi jawaban? Nah, karena pada soal yang diminta adalah yang besar dari 0. Maknanya positif.
Kalau soalnya tadi kecil di sini, maka yang jadi jawaban adalah ini. Tengah. Nah, kalau udah begini berarti jawab apa input penyelesaiannya? Input penyelesaiannya adalah X di mana X kecil dari 2 atau ada selang ya. X besar dari 3. Kosong di sini. Nah, inilah jawabannya. Seandainya tadi kecil di sini yang jadi jawaban di tengah, maka jawabannya lain lagi. Berarti di antara 2 dan 3 sampai 3. Jadi 2 kecil dari X, kecil dari 3. Jadi ini kalau dia A-nya negatif, mulai dari negatif, positif, negatif. Nah, pertanyaannya misalnya, kalau udah bentuknya seperti ini, gimana melihat A-nya? Kita udah ketahui faktornya aja, kalikan aja ini. Depan ini dengan ini. Ini kan E kuadrat itu datangnya dari ini. Ini yang dikalikan. Dapat A-nya situ. Nah, situ didapat nilai A. Nilai A-nya kan didapat dari situ nanti. Kalau situ kan E kali E kuadrat, berarti A-nya 1, positif. Ya. Nah, jadi situ aja lihat. Yang di depan X dan di depan X. Itu aja pandang nanti, positif atau negatifnya. Seandainya bilangannya sama, X kurang 2, X kurang 2 besar dari 0. Berarti kalau ditulis X-nya sama, X1 dan X2-nya sama 2. Lalu di garis bilangan berapa? Garis bilangannya berarti hanya 1, bukan ini kan ada 2 buah nih, 1. Otomatis apa? Garis bilangannya hanya terbagi 2 bagian aja. Sebelah kiri dari 2, sebelah kanan dari 2. Kalau begitu bagaimana nanti tandanya? Apakah tetap selang-seling? Tidak. Nah itu, kalau dia X1 sama dengan X2-nya, maka kalau pertama positif, sebelahnya juga positif. Kalau awalnya negatif, sebelahnya juga negatif. Nah, itu nanti ya. Jadi jangan selalu selang-seling, tidak. Nah, itu untuk mudah mengingatkan aja Bapak bilang selang-seling. Sebenarnya ada aturannya kalau nanti udah bicara tentang ketidaksamaan polinomial. Nah, jadi seperti tadi, kalau seandainya tadi misalnya X kurang 2, X kurang 2 misalnya ini. Nah, seperti ini tandanya kita lihat ya. Maka kalau dibuat di sini kan hanya 2 saja. Maka kalau dilihat di sini ini kan positif nih. 1x kali 1x, berarti maka di sini positif, di sini juga positif. Nah, itu maksud Bapak yang barusan tadi itu seperti itu. Nah, ini konsep seperti ini yang kita pakai nanti untuk menyelesaikan ketidaksamaan yang mutlak fx dan mutlak gx yang dibatasi oleh tanda ketidaksamaan tengahnya. Baik, itu saja pertemuan kita di sesi ini. Sekian, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seen a nigga hung with a gold chain. I'd rather sing about the same things that we claim. Such as bashful, but niggas like a task force. Mobbing on the streets and robbing stores and scheme ass, bruh. Niggas at the reach in the riot.